Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pengimbasan budaya positif program guru penggerak di SMP Negeri 3 Bungku Timur. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan acara yang pertama, yaitu pembukaan sebagaimana yang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu saya persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa rabbana bisam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili SMP Negeri 3 Bungku Timur. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf usaha SMP 3 Bungku Timur yang sempat hadir pada acara hari ini. Sebagai hamba yang beriman dan beragama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya karena berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara sosialisasi dan berbagi pengalaman tentang budaya positif dalam program guru penggerak. Selanjutnya salam intinya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari alam biada menuju alam beradab dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya pada acara hari ini sedianya akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Bungku Timur. Namun beliau ada acara di Bungku yang tidak kalah penting dengan acara kita pada pagi hari ini. Jika beliau dari kemarin menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang acara pembukaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pesan dari Ibu yaitu bahwa sosialisasi budaya, berbagai pengalaman tentang budaya positif dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pada pertemuan atau acara pada pagi hari ini memberikan betul-betul membawakan budaya positif bagi kita SMP 3 Bungku Timur. Dan alhamdulillah karena beberapa bulan terakhir ini SMP 3 Bungku Timur mungkin termasuk salah satu yang digadang-gadang masuk dalam sekolah guru penggerak. Namun karena menginformasi bahwa di Morowali baru 2 yang masuk, sehingga sekolah kita ini mungkin belum masuk pada tahun ini, dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada halangan mungkin tahun depan atau berikutnya kita masuk dalam guru penggerak. Alhamdulillah juga bahwa di sekolah kita ini ada Pak Rajab. Kita terima kasih dan memberikan apresiasi kepada teman kita Pak Rajab yang telah lulus sebagai calon penggerak, guru penggerak. Dan udah salah dengar bahwa pendidikannya atau namanya itu selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, sama dengan seorang bayi yang akan dikandung oleh ibunya. Dan insya Allah pada umur 9 bulan 10 hari itu normalnya akan lahir seorang bayi yang bernama guru penggerak. Dan mudah-mudahan dengan adanya lahirnya nanti guru penggerak di SMP 3 Bungku Timur ini akan memberikan motivasi, dorongan kepada kita semua, utamanya guru-guru yang masih muda, yang punya kreativitas tinggi, vitalitas yang hebat, yang menguasai IT. Dan alhamdulillah di SMP Bungku Timur 3 Bungku Timur ini tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dilihat sebelah mata. Di antara guru-guru kita yang masih muda-muda ini bisa untuk tampil sebagai calon-calon guru penggerak ke depannya selain Pak teman kita Pak Rajab. Mudah-mudahan kalau teman seperti saya, Pak Saleh dan Pak Nasruddin atau Pak Haji Jasrin mungkin bukan tidak mau, tetapi persoalannya usia tidak memungkinkan lagi, karena usia itu katanya Pak minimal 10 tahun sebelum pensiun. Kita ini sudah diambang
batas, sudah senja, apalagi Pak Saleh. Tapi insya Allah tahun depan sudah beliau. Jadi dan nanti ini insya Allah pada pertemuan kita pada pagi hari ini mungkin sebagaimana disampaikan oleh para jemaah bincang awal bahwa setelah akan disampaikan nanti apa itu budaya positif yang kita ikuti dengan baik semuanya. Ya. Yang kedua akan setelah itu nanti akan disampaikan diskusi dan tanya jawab dari kita semua apa itu guru penggerak. Nanti Pak Radep sendiri akan menyampaikan lebih detail dan lebih terinci nanti. Itu mungkin dua kata dari saya mewakili Ibu Kepala Sekolah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya sampai akhir nanti. Kalam, terima kasih kepada semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu berbagi pemahaman terhadap materi modul budaya positif dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak Pak Rajab, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah selaku yang mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bengkulu Timur. Rekan-rekan Dewan Guru sekalian yang saya hormati sama saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bersama melalui kegiatan pembebasan yang bagian dari program pendidikan guru penggerak yang sementara berjalan saya ikuti. Rasa syukur tentunya saya ucapkan Bapak Ibu sekalian bisa hadir bersama-sama saya di sini. Tentunya niat kita mengikuti kegiatan ini adalah sharing, berbagi bukan menggurui, tetapi kita berbagi hal-hal tentunya yang bisa menunjang perbaikan-perbaikan tugas kita, kebaikan-kebaikan sekolah kita ke depannya. Allah serta salam kita sama aturkan kepada Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Semoga kita senantiasa setia dengan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam program guru penggerak kami sudah baru masuk di modul 1. Nanti ada 3 paket modul dan bagian daripada paket modul 1 itu adalah ada konsep budaya positif. Dalam proses perjalanannya kami ini sebagai seorang atau calon guru penggerak, tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wakil, nantinya akan lahir, harapannya akan lahir seorang guru penggerak yang bisa menjadi motivasi, menjadi partner kita teman-teman sekalian untuk terus menuju pada kebaikan-kebaikan dalam dunia pendidikan. Dalam perjalanan itu, apalagi dalam masa proses pendidikan kami yang masih baru berjalan 1 bulan, tentunya banyak kekurangan-kekurangannya, masih sangat banyak. Itulah proses, namanya juga bayi tidak bisa langsung jadi seutuhnya, punya telinga, punya kepala dan lain sebagainya, tetapi melalui proses. Untuk itu dalam proses saya sebagai seorang calon guru penggerak dalam keseharian di sekolah, berbagai macam mungkin masih terdapat banyak kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mohon itu jangan menjadi contoh bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi kebaikan-kebaikan dari apa yang bisa saya tampilkan di sekolah ini bisa menjadi acuan kita untuk terus maju ke depan. Baik, menyambung daripada salah satu bagian materi,
yang ada dalam proses pendidikan kami, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Pada kegiatan hari ini saya coba berbagi dengan rekan-rekan guru sekalian apa-apa saja hal yang saya terima dalam masa proses belajar yang sudah berlanjut ini, kemudian pengalaman-pengalaman apa yang saya sudah terapkan di sekolah, dan seperti apa hasilnya yang bisa menjadi perbaikan-perbaikan, bahan masukan untuk saya dan bahan referensi juga kepada teman-teman guru sekalian. Pada kegiatan pengibasan ini ada 2 tujuan yang coba kita capai. Yang pertama, tentunya berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif, dan yang kedua, membangun kerjasama yang solid untuk menerapkan konsep kunci budaya positif di sekolah. Yang kedua ini yang paling utama barangkali ya. Yang paling utama yang perlu kita betul-betul usahakan untuk bisa tercapai dengan baik, yaitu kerjasama yang solid. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini menjadi awal atau gerbang bagaimana kita mencoba membangun kerjasama yang kita harapkan. Baik, budaya positif ya. Seperti apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan satu tindakan perilaku positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang terus-menerus dilakukan dan pada akhirnya membudaya dan menjadi bagian dari dalam diri. Jadi ada beberapa bagian-bagian kegiatan yang positif yang terus-menerus kita upayakan, kita lakukan meskipun dengan berbagai tantangan. Kita terus berupaya sehingga nanti menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu bisa dikatakan sebagai sudah membudaya, yang nantinya menjadi bagian dari dalam diri kita, sudah menyatu. Karena sudah kebiasaan menjadi sudah bagian dari dalam diri kita. Kita lakukan itu tanpa paksaan, bahkan refleks, tanpa pikir panjang. Kita sudah kita dengan sendirinya berkeinginan untuk melakukan itu. Ini beberapa gambar-gambar budaya positif yang nampak di sekolah ya. Dulu ini biasanya muncul ya, tapi sekarang sudah mulai tergerus dan ini akan terus dikuatkan lagi. Ada siswa ketemu guru, saling, siswa dengan semangatnya bekerja bakti, membersihkan lingkungan, kemudian siswa saling sapa, kemudian dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dengan semangat, motivasi tinggi mengikuti pembelajaran, tidak hanya duduk diam, ya, keluar masuk. Nah, inilah contoh-contoh budaya positif yang coba kita bangun, coba kita bentuk di sekolah kita. Ada beberapa konsep kunci budaya positif, yaitu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, di bagian yang pertama, nanti mohon tanggapannya Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak dalam slide ini. Ini adalah perubahan paradigma belajar, di mana ada 2 tabel atau kolom yang menyajikan berkaitan dengan teori kontrol. Teori kontrol ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana posisi, utamanya posisi seorang pendidik atau manusia dalam menjalankan perannya dalam kehidupan keseharian. Ya, di sini ada teori stimulus respon tentang dunia yang menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan semua manusia itu sama. Kita menganggap bahwa peserta didik itu semua harus pintar matematika di teori, ya. Tetapi di teori kontrol tentang dunia, realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ternyata realitanya
peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang dengan cepatnya mempelajari matematika, ada yang perlu proses, ada yang betul-betul butuh usaha yang sangat keras. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ya, seperti itu ya. Maunya jadi guru-guru semua ya. Padahal ada namanya kekuatan kodrat yang ada pada dalam diri peserta didik. Ada yang kekuatannya menuju olahragawan, ada yang menjadi guru, ya. Kemudian ada yang menjadi mungkin tentara dan lain sebagainya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini di stimulus respon. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kadang ini sering sekali ya. Bahkan saya juga kadang mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ya, dulu saya mengajar itu pokoknya 1 tambah 1 kamu harus tahu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita ada peserta didik yang sangat sulit untuk mengingat atau memahami itu atau cara prosesnya. Ya, kita berusaha memaksakan itu, mengubah agar dia tahu itu. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami. Ternyata ya si anak ini mungkin punya cara lain supaya dia bisa memahami 1 tambah 1 itu. Ada berbagai alternatif cara yang perlu kita pahami agar si anak bisa memahami itu. Ya, itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini juga sering. Ya, anak-anak tidak masuk dalam, ya. Kita bilang, bahkan kita sampai tegas-tegasnya katakan kau, dan lain sebagainya ya. Kita tidak mencari tahu dulu kira-kira kenapa si anak ini tidak masuk dalam. Kalau kita tanya kan terkadang anak menjawab, Pak, entah mas saya punya resleting ini rusak. Jadi itu yang perlu kita pahami dan kita bagaimana caranya nanti membuat si anak bisa menyelesaikan persoalan yang dia hadapi itu. Nah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Nanti ada kaitannya di materi selanjutnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, pada dasarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang bisa mengontrol orang itu dirinya sendiri. Nah, namun terkadang kita menjumpai anak-anak ya yang dengan sedianya mengiyakan dirinya untuk kita kontrol. Contoh, kadang anak itu tidak mau melaksanakan bersih-bersih lingkungan. Ya, dia tidak mau dari dalam hatinya. Ya, tetapi atas pengaruh dari kita, ya, atas pengaruh atau mungkin arahan dari kita, si anak ia memaksakan untuk melakukan bersih-bersih itu. Ya, itulah yang disebut dengan dia mengiyakan dirinya, ya, menerima apa yang menjadi arahan itu, sehingga dia nampak dikontrol. Padahal ada satu kebutuhan yang dia penuhi, ya, ada satu kebutuhan yang dia penuhi sehingga dia melakukan hal tersebut, yang pada dasarnya dia tidak ingin lakukan. Ya, seperti itu. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Nah, ini di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini pemaksaan. Disuruh cuci piring tidak mau. Ya, kita bujuk, ayo pergi cuci piring ini. Terakhir anaknya tidak mau cuci piring, maka dipaksa. Nah, ini ya di teori stimulus respon. Nah, di teori kontrol mungkin
kita berkolaborasi mengajak si anak ya untuk mari sama-sama kita ke dapur mungkin ya, lakukan ini, kita bersama si anak. Kemudian ada konsensus, ada suatu pembicaraan yang menuju pada kesepakatan ya, sehingga nanti ada pilihan-pilihan baru. Mungkin kenapa kamu tidak mau? Bu, saya masih ada pekerjaan ini. Mungkin jam sebentar bisa saya lakukan ya, seperti itu ya. Di teori kontrol itu sebagaimana yang saya pahami. Nanti kalau ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian boleh ditanggapi. Kemudian model berpikir menang kalah. Sementara di teori kontrol model berpikir menang-menang. Ketika kita berhasil menghukum atau melakukan tindakan tertentu kepada si anak, kita berpikir ya, kita merasa bangga. Akhirnya apa yang kita lakukan itu berhasil. Tetapi pada dasarnya si anak itu merasa terbebani, sehingga ada istilah menang kalah. Kita merasa bangga, si anaknya merasa terbebani. Ya, tetapi di teori kontrol model berpikir menang-menang. Nanti ada teori selanjutnya yang bagaimana kita bisa menciptakan model berpikir menang-menang ini. Kita merasa senang, anak juga melakukan sesuatu yang kita harapkan itu tidak dengan beban, tetapi dengan suasana yang lebih baik. Ya, seperti itu. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan guru sekalian berkaitan dengan perubahan paradigma. Iya, ini salah satu budaya positif arah budaya positif yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bergerak dari teori stimulus respon menuju teori kontrol. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan mungkin dari teman-teman, pengalaman ya, supaya sama kita berbagi, karena bagian daripada kegiatan kita hari ini adalah berbagi pengalaman ya berkaitan dengan ini. Karena pada dasarnya di stimulus respon ini ya seperti ini, kita sudah mengalami semua, kita sudah lakukan semua itu. Kita menganggap kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama, mungkin ya seperti itu. Ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian? Ya. Belum ya? Baik, kalau belum saya lanjut dulu. Nanti bisa ditanggapi di kesempatan atau di materi selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya. Silakan Pak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, saya ini ya merasa pernah melakukan itu. Paksa anak-anak ya. Kemudian padahal yang lebih baik adalah kita kolaborasi dan konsensus. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta maaf ya, saya kurang juga. Ini ada dua versi stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Ini saya menurut pemikiran saya berarti ini stimulus respon tentang dunia ini seolah-olah kita punya pemikiran hanya sebatas kemampuan kita. Tetapi kalau saya melihat di teori kontrol ini memang seolah-olah ini memang betul-betul memaksa untuk kita bagaimana upayanya kita supaya berpikir, supaya berhasil dengan apa yang apa yang kita realisasikan nanti supaya ini stimulus respon tentang dunia. Misalkan model berpikir menang kalah, berarti seolah-olah ini hanya sebatas menang kalah. Tetapi dalam teori kontrol tentang dunia ini memang kita seumpama anak-anak kita memang kita paksakan ini bagaimana caranya kita supaya anak-anak kita itu tetap menang, tidak ada yang kalah. Begitu pula dalam pembelajaran kita.
Dalam pembelajaran kita saya pikir misalnya anak-anak kita datang belajar misalnya dari rumah memang start nol. Jadi ini anak-anak kita upayakan untuk pulangnya nanti berarti kita seolah ini pada dasar stimulus respon tentang dunia. Berarti anak-anak kita datang itu tadi dari rumah memang dalam keadaan nol pemikiran. Setelah itu kita memberikan bekal-bekal di dalam pembelajaran, pulangnya nanti sudah ada pelajaran-pelajaran yang mereka tahu. Apa memang begitu konsepnya Pak? Terima kasih. Barangkali menambahkan. Sebelumnya saya mengilustrasikan tentang yang disebut dengan stimulus. Stimulus itu menurut satu teori saya baca itu sebagai rangsangan. Suatu rangsangan itu dimulai dari bagaimana kita merayu. Kemudian di teori kontrol juga saya baca di perkembangan globalisasi itu adalah bagaimana mendidik anak itu dibujuk bersama atau merangkul bersama bagaimana dia bisa termotivasi. Itu di globalisasi. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Haji tentang stimulus kontrol itu. Stimulus bahwa bagaimana kita memaksakan si anak itu kalau dia pulang sudah tahu pelajarannya atau cara belajarnya. Kemudian di sini kita membangun bagaimana itu tentang kontrol dunia itu, bahwa siswa itu bukan berarti kita sudah memaksakan dia harus tahu, tetapi bagaimana berikan itu dia mudah memahami dan dia akan termotivasi untuk mencari tahu. Yang saya tanyakan ini tentang teori kontrol tentang dunia. Di dalam realitas sekarang itu anak-anak kalau kita berikan informasi lewat tentang teknologi, mereka cepat sekali untuk merespon dibanding dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya itu. Kalau menjelaskan di papan, mereka itu kelihatannya hanya terpaku pada apa yang mau disampaikan dalam buku itu. Tapi kalau diajak ke internet atau teknologi, mereka termotivasi terutama mengenai materi-materi yang tidak ada di buku, mereka cari di Google dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita membatasi ruang apa yang menjadi keinginan siswa. Contoh, jangan bawa HP. Kalau bawa HP nanti digunakan hal-hal yang negatif. Nah, ini yang jadi persoalan itu saya. Saya kira itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali bahwa sebagaimana yang disampaikan Pak Haji Jasrid tadi berkaitan dengan stimulus respon dan perbandingan. Anak dari nol di rumah datang ke sekolah, harapannya dia harus membawa pulang ilmu. Ya, inilah yang awalnya kita kan seperti ini mungkin. Ketika si anak ini datang dari nol dari rumah, kemudian ke sekolah, pulang juga nol, ya ini bisa jadi disebut menang kalah, ya. Kenapa? Gurunya menang, selesai tugasnya mengajar, anaknya kalah, tidak bawa pulang apa-apa, ya itu tidak ada istilahnya hasil dari apa yang dia ikuti, ya. Kemudian perbandingannya di teori kontrol yang arahnya kita akan menuju ke paradigma ini, model berpikir menang-menang, ya.
kita nantinya bisa menyelesaikan tugas kita ya dengan baik, dan si anak bisa memperoleh apa yang menjadi harapannya ya, dengan bagaimana seorang guru melakukan proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Itu intinya. Sekarang arah pembelajaran kita, bagaimana si anak nyaman mengikuti pembelajaran, sehingga meskipun pada akhirnya si anak masih dengan setengah matinya memahami apa yang menjadi topik materi kita pada hari itu, tetapi suasana belajarnya si anak itu sudah menyenangkan. Dia di sekolah itu sudah nyaman, enak, sehingga nantinya ke depan timbul motivasi-motivasi yang lain. Mungkin dia seperti tadi yang dikatakan Pak Guru, melalui penelusuran baik IT, internet, dia bisa secara mandiri menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan, terima ya, sehingga timbullah nanti yang disebut dengan motivasi diri atau disiplin diri. Nah, sehingga kita guru merasa tugas kita terlaksana dengan baik, peserta didik juga mengikuti pembelajaran di sekolah merasa nyaman ya, merasa santai, enjoy, dan bisa berkreasi sebagaimana apa yang dia inginkan ya, seperti itu. Mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi berkaitan dengan pembatasan kita penggunaan HP ya. Inilah yang menjadi perlunya kita memahami bersama. Sekarang Bapak Ibu ya, dalam pandangan saya, sekarang itu sudah zamannya teknologi ya. Kalau anak-anak kita biarkan pegang HP-nya di rumah saja, nanti kerjanya di rumah apa? Main game ya. Nah, tetapi kalau kita dengan merancang suatu pembelajaran yang melibatkan HP itu, pemanfaatan HP, berarti nanti anak-anak bisa mengetahui, oh ternyata HP ini bisa saya manfaatkan untuk belajar. Ya, seperti itu. Sehingga harapan saya mungkin nanti kepada teman-teman guru sekalian juga, kita bisa bersama-sama bagaimana HP ini bukan suatu masalah di sekolah, justru menjadi suatu pendukung. Karena di HP itu adalah salah satu sumber belajar, media pembelajaran. HP itu bisa jadi media pembelajaran. Nah, tentunya perlu kawalan ya, pengawalan terhadap pemanfaatan HP yang dilakukan oleh anak didik. Memang kesalahan itu tidak serta-merta akan hilang ketika kita mengiyakan peserta didik datang. Apakah kita bisa jamin si anak itu bisa dengan patuhnya tidak menggunakan HP itu untuk bermain game? Ya pasti tidak. Butuh tahapan untuk itu. Butuh kebiasaan-kebiasaan yang mendukung menuju pada motivasi diri itu tumbuh dalam diri. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kalau ada anak-anak yang suka memanfaatkan HP dalam belajar, jangan kita batasi Bapak Ibu sekalian, tetapi kita rancang bagaimana pembelajaran itu bisa menarik perhatiannya si anak dengan berbasis teknologi yang yang dia harapkan. Nah, seperti itu. Ya, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif ini dapat terbentuk melalui dua hal: disiplin diri dan motivasi internal. Ya, disiplin bisa diartikan mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kita kadang mengartikan disiplin itu lebih pada kepatuhan atas aturan-aturan, ya, patuh pada aturan-aturan. Tetapi pada
pemahaman yang lain, disiplin itu berarti juga belajar, yaitu belajar bertanggung jawab. Ya, ketika nanti kita sudah mampu belajar bertanggung jawab, maka nanti akan mengarah pada kepatuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak terpaku disiplin itu ikuti aturan, tetapi disiplin itu kita membelajarkan anak untuk bertanggung jawab. Nanti arahnya pada kepatuhan atas aturan-aturan. Disiplin diri, seorang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena setiap tindakan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ya, kita harapkan peserta didik kita atau bahkan kita melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang kita yakini. Bahwa ketika saya melakukan ini, saya yakin saya akan menjadi orang yang seperti ini. Ya, saya memiliki keyakinan bahwa saya akan menjadi orang yang cerdas mungkin untuk belajar, ya, untuk yang taat, menghormati waktu, ya, seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, inilah tugas kita Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita perlu bangun komitmen bagaimana cara kita disiplin diri ini kepada anak-anak kita ini bisa tumbuh, bisa ada dalam diri mereka. Memang tantangannya luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena anak didik ini beda-beda karakter. Tetapi kalau kita tidak berbuat, justru ya apa yang menjadi harapan-harapan kita itu akan sangat mustahil bisa terjadi. Kita berbuat, nanti insya Allah bersama akan menjadi suatu kekuatan. Ya. Lanjut di motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi yang paling rendah. Ya, motivasi yang paling rendah. Si anak melakukan itu karena takut dihukum, karena merasa tidak nyaman, nanti bisa menjadi bahan perbincangan teman-temannya, ya, menjadi bahan omelan gurunya, mungkin seperti itu ya. Jadi dia terpaksa melakukan tindakan yang kita inginkan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya, ini lebih di atas lagi dari motivasi yang pertama. Ya, biasanya kan kita mengiming-imingkan kepada anak, ayo siapa yang bisa menjawab ini nilainya segini. Nah, nanti kan akan timbul motivasi anak untuk melakukan itu. Tetapi semakin sering kita melakukan ini, nanti bisa menjadi ketergantungan bagi si anak. Tiba-tiba pada waktu tertentu mungkin kita tidak berada di tempat itu, ya, maka si anak nanti sudah tidak punya motivasi. Karena guru, misalkan ya, saya mengajar di kelas 9, selalu menginginkan yang bisa jawab ini nilai 100. Nah, tiba-tiba saya sakit ya, misalkan ya, digantikan mungkin Pak Haji Jasri. Nah, Pak Haji Jasri mungkin melakukan cara yang lain, tidak menerapkan lagi penghargaan nilai-nilai. Maka mungkin saja si anak itu dalam pembelajaran yang dia ikuti itu tidak termotivasi lagi, pasif, tidak menarik lagi pembelajarannya, tidak ingin lagi aktif dalam belajar. Nah, sehingga motivasi ini juga perlu perbaikan ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, inilah harapan kita, bagaimana peserta didik kita memiliki motivasi yang ketiga ini, bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan ada sesuatu yang mereka percayai, bahwa saya melakukan ini untuk diri saya, manfaatnya untuk saya. Nah, seperti itu. Ya, sehingga bagaimana kita sebagai guru nanti bisa
menumbuhkan motivasi diri yang ketiga ini kepada anak didik kita. Ya, jangan serta-merta kita selalu menghukum, ya, atau kita juga terlalu sering mengiming-imingkan penghargaan, ya, nilai yang tinggi, selalu tepuk tangan, karena ada anak-anak yang seperti itu, maunya seperti ini. Tapi ketika kita nanti sudah tidak ada, ya nanti si anak itu jadi motivasinya menurun. Ada tanggapan lagi berkaitan dengan bagian materi tentang disiplin positif yang membahas tentang disiplin diri dan motivasi internal. Bapak Ibu, mana Bu Irna? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, dalam hal ini saya ingin bertanya terkait, kita ketahui di siswa-siswa di sekolah pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, yang kita mau timbulkan adalah disiplin diri. Nah, yang saya menanyakan, bagaimana kira-kira kita membuat anak menjadi disiplin diri, walaupun kita tahu mungkin ada beberapa mungkin yang bisa langsung mendengar arahan dari gurunya dia dan memiliki kenyamanan. Nah, tapi ada beberapa yang memang betul-betul walaupun beberapa kali kita membuat mereka nyaman, kenyamanan mereka, tapi mereka tidak tetap saja seperti sebelumnya. Nah, itu yang mungkin ada solusi dari pelajar. Ya, baik. Memang ya, dengan berbagai macamnya karakter anak peserta didik ini, tentunya kita juga sebagai guru perlu menguasai berbagai macam cara dalam melakukan pelayanan kepada peserta didik kita. Kapan kita melakukan cara yang sama kepada orang yang berbeda, itu belum tentu akan efektif. Ya, contohnya misalnya kita ambil contoh, kalau si Alda, ya, kita berikan suatu tindakan yang sama dengan si Fitra Budi, ya, tentunya itu tindakan yang sama itu belum tentu bisa menghasilkan hal yang sama kita harapkan. Nah, tentunya dalam melakukan itu perlu kita belajar lagi bagaimana memahami utamanya karakteristik peserta didik. Bagaimana kita mengetahui jiwanya si anak ini bagaimana, ya, caranya berkomunikasi ini bagaimana. Bapak Ibu sekalian, memang ya kadang juga kita sebagai manusia biasa, ya, sebagai manusia biasa dengan respon yang berbeda-beda ini bisa menimbulkan emosi. Ya, tetapi tentunya kita kembali lagi, karena ini saya alami. Ya, dalam menumbuhkan motivasi diri peserta didik kita, ya, tentunya nanti kita perlu tindakan-tindakan yang berbeda. Nah, caranya bagaimana? Ya, salah satunya bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan salah satu, ya, si anak ini. Kalau dia melakukan kesalahan, kita telusuri tujuannya apa, dan kita perlu memahami itu, ya. Terus kita menuntunnya menuju pada penyelesaian masalah. Ya, kita perlu menuntun. Jangan anak yang keras kita selesaikan masalahnya dengan cara yang keras. Nah, istilahnya api ketemu api tanpa menyala. Ya, mungkin seperti itu ya, Bu Erna. Nah, nanti di selanjutnya ada segitiga restitusi, bagaimana cara kita menghadapi persoalan peserta didik atau peserta didik yang melakukan pelanggaran atas suatu ketentuan yang ada. Seperti itu, Bu, ya. Ya, saya lanjut dulu. Di sini kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Ada contoh kasus. Ibu Anissa, perwalian kelas 9C, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, si Fitra.
beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan. Ini salah orang ini, bukan Jibril ini, Fitra ya. Fitra yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jadi seolah-olah di sekolah itu ada bawa bekal anak-anak, tapi si Fitra ini suka paksa-paksa minta bekal dengan temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anissa, apa yang Anda akan lakukan? Apa alasan Fitra melakukan itu? Ya. Kita lihat ada berbagai macam kebutuhan manusia. Ada 5. Yang pertama survive atau bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang, ini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan tentang kesenangan. Yang pertama survive, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini ada beberapa hal yang pokok ya, berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan, dan nah ini untuk orang dewasa ya. Terkait contoh kasus di atas, jika Fitra menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak menyediakan bekal, maka kebutuhan yang ingin ia penuhi adalah kebutuhan survive, bertahan hidup. Ya, karena siapa tahu ini kejadian di sekolah kita, bisa jadikan orang tuanya tidak menyediakan makanan dari rumah sehingga dan kelaparan di sekolah, dia rampaslah punyanya temannya. Ini perlu kita pahami, alasan seperti ini kita perlu pahami. Menindaknya tidak boleh dengan cara-cara yang keras. Ya, seperti itu. Jadi dia melakukan itu atas dasar mungkin dia lapar ini supaya dia tidak sakit, dia rampaslah ya bekal temannya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Tahu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Terkait contoh yang tadi, jika Fitra menjawab karena ia senang, temannya memperhatikan dan melaporkannya pada guru, serta guru memanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah cinta dan kasih sayang. Ya, ini bagi peserta didik yang mungkin kurang kasih sayang di rumah. Orang tua sibuk kerja, ya, anaknya tidak diperhatikan, sehingga datang di sekolah dia caper cari-cari perhatian. Nah, saya bikin begini, mudah-mudahan dia panggil ini saya punya orang tua, nah, supaya datang, supaya dia tahu, oh, ya, perhatikan juga saya ini saya punya orang tua. Ya seperti itu ya. Ya, cara kita juga dalam menanggapi hal ini perlu berbeda dengan cara yang sebelumnya. Ya, nggak boleh kita serta-merta dengan alasan ini kita langsung menggunakan alasan tindakan-tindakan yang menghukum mungkin dan lain sebagainya. Itu. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jika tadi dalam contoh kasus itu si Fitra menjawab, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kekuasaan. Oh, ya. Biasanya ini orang yang kita mungkin sebut agak-agak kapuraca ini ya. Sengaja memang supaya temannya mungkin menilai dia itu hebat. Ya, dia punya kemampuan seperti itu. Nah, ini juga perlu tindakan yang spesial, yang berbeda ya. Seperti itu. Perlu kita memahami kebutuhan-kebutuhan ini sehingga kita bisa mengambil tindakan apa yang pas yang perlu kita lakukan. Baik, yang keempat kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, suka mencoba-coba hal baru. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Ya, jika dalam kasus yang tadi Fitra menjawab dia merasa bosan karena bekalnya itu saja ya. Tiap hari mie terus, ini mama saya ini kasih mie terus saya. Ternyata punya si Alda itu sana ayam goreng.
ya. Dia ingin mencoba yang beraneka ragam, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah berkaitan dengan kebutuhan kebebasan. Nah, begitu. Yang terakhir, kebutuhan tentang kesenangan. Nah, terkait contoh di atas, jika kita menjawab dia merasa senang atau lucu jika lihat teman yang nangis, nah ini maka kebutuhan yang ingin dia punya adalah kesenangan, ya. Atau mungkin senang dipanggil guru, ya. Dia suka kalau mujikan panggil terus dia sengaja buat itu. Nah, itu bagian dari kesenangan, ya. Nah, seperti itu. Dari 5 jenis kebutuhan manusia ini, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita pahami, ya, kita dalami. Apabila satu peserta didik melakukan suatu kesalahan, kita telusuri apa alasannya, kira-kira kita terjemahkan kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah, sehingga kita bisa memilih tindakan yang pas agar peserta didik itu bisa nyaman atas tindakan yang kita lakukan, bukan menjadi beban, bukan menjadi membawa dia pada suatu merasa bersalah sehingga dia merasa terkucilkan, ya, merasa kecewa pada diri sendiri sehingga tidak punya semangat, tidak punya motivasi. Ya, ada pertanyaan? Ya, Bu Yuni mungkin ada pertanyaan. Pak Guru? Pak Guru kalau setengah mati di depan mungkin boleh bergeser ke sini supaya kita sama-sama menyimak materinya dan kita sharing. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu sekalian atau kasus yang pernah dialami, kira-kira kita coba terjemahkan kebutuhan apa. Seperti itu. Ada ya? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sering ngantuk. Oke. Ada kembali ke Pak yang pertama tadi, yaitu masalah stimulus respon tentang dunia. Yang kedua, masalah teori kontrol tentang dunia. Itu dinyatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, teori kontrol tentang dunia, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Di sini sepertinya ada kontradiksi dari kedua teori ini. Jadi bagaimana menyelaraskan atau menyatukan kedua teori ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pendidikan yang kita hadapi saat ini? Kan berbentrok belakang itu. Yang pertama dan yang kedua. Seperti ada orang mengontrol saya, yang kedua yang tidak bisa saya kontrol. Bagaimana untuk mengaplikasikannya dalam atau menyelaraskannya dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan. Yang kedua, melakukan, biasanya anak-anak itu kalau umpamanya diberikan iming-iming apa segala macam membuat dia manja. Bagaimana kalau umpamanya si A memberikan, si B tidak, bagaimana caranya untuk memadukan kedua ini supaya jangan terlalu manja, yang kedua juga jangan terlalu tergantung kepada gurunya. Yang ketiga, biasanya anak-anak itu kalau umpamanya dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pendidikan seperti kasusnya Ibu Anissa tadi, biasa ada kompensasi. Saya sini garis bawahi kompensasi positif dan negatif. Artinya kompensasi positif itu umpamanya anak-anak dia bisa mencari perhatian seperti kayak saya tadi, karena di rumah tidak ada kasih sayang, karena mungkin karena ada broken home dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga ada kompensasi negatif supaya dia dipuji, melakukan ini dan merusak supaya dia diperhatikan. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa jelaskan bagaimana untuk menyatukan ini atau menangani kedua positif ini dengan yang negatif ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di sekolah itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Guru ya atas tanggapannya. Jadi yang pertama tadi saya coba memberikan tanggapan berkaitan dengan pemahaman yang saya punya. Nanti teman-teman lain juga boleh sharing ya. Jadi jangan terpaku antara saya dan teman-teman lain juga boleh berbagi. Ya, yang berkaitan dengan jadi di materi pertama ini adalah perubahan paradigma. Ya. Pada dasarnya saat ini kalau saya bertanya, apakah kita berada pada pandangan stimulus respon saat ini? Ya,
Apakah kita merasa saat ini kita memandang dunia itu sebagaimana yang ada pada teori stimulus respon? Ya. Kita merasa orang lain bisa mengontrol kita. Apakah kita merasa seperti itu? Atau mungkin siswa yang merasa dikontrol oleh gurunya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita masih berada di pandangan ini, sebaiknya kita mengarah atau berubah menuju pada pandangan yang berwarna kuning itu, yaitu berkaitan dengan teori kontrol. Kita mengarah pada pandangan tentang teori kontrol, yaitu salah satunya pandangan kita di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tetapi pada teori kontrol mengatakan bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang mengontrol kita itu diri kita sendiri, ya. Kenapa kok sampai ada mengatakan saya bisa mengontrol orang lain, ya? Contoh, kita menyuruh si anak kerja bakti, ya. Ternyata si anak nurut-nurut saja, kerja ini, ya di sana lagi, kerja lagi di sana, ya seolah-olah kita kontrol si anak, ya, seperti itu. Kita merasa bagus juga ini anak, ya, saya suruh-suruh dia bagus, ya, berarti saya ini didengar ya oleh dia, ya. Nah, tetapi sesungguhnya pada posisi itu si anak mengiyakan dirinya untuk dikontrol karena ada satu kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ya, kaitannya dengan 5 kebutuhan tadi, ya. Dia mungkin ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup mungkin, ya, agar si gurunya tadi tidak menghukum dia. Makanya dia lakukan arahan-arahan itu atau tindakan itu, seperti itu. Jadi harapannya kita bisa beralih dari pandangan kita bisa mengontrol orang lain menuju kita tidak bisa mengontrol. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami, ya, kita bisa memahami bahwa kebutuhan seseorang itu berbeda-beda, sehingga tindakan kita nanti bisa berbeda-beda juga atas orang yang berbeda. Mungkin seperti itu saya bisa menanggapinya Pak Guru. Kemudian tadi berkaitan dengan yang kedua tadi berkaitan dengan apa, Pak Guru? Ya, ini bagaimana cara kita agar si anak tidak terpaku dengan penghargaan yang kita lakukan. Ya, tentunya kita perlu menumbuhkan motivasi diri, ya. Ya, inilah yang perlu kita belajarkan bersama. Saya juga pun perlu masih dalam tahap belajar bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi diri si anak. Ya, mungkin salah satu cara saya bisa menanggapi di sini nanti ada teori tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Bagaimana atas dasar keyakinan tersebut si anak meyakini suatu nilai-nilai kebajikan itulah dasar dia tumbuh motivasi dirinya. Ya, itu. Kemudian ada yang ketiga tadi berkaitan dengan Cikal, ya, tadi bagaimana tanggapannya tadi Pak Hasim ini yang ketiga. Ada Busmi yang bisa mengulangi tanggapannya Pak Guru tadi, saya tidak merekam dengan baik. Kita lompati dulu, ya, mungkin nanti terakhir bisa kita jawab. Kita lanjut di materi tentang posisi kontrol, ya. Kita sebagai pendidik, ya, perlu memahami ada beberapa posisi kontrol, ya. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini harapannya kita semakin menuju pada yang terakhir, yaitu kita menuju pada manajer. Tetapi memang ada beberapa peserta didik kita yang perlu kita pancing dulu sebelum menjadi manajer. Perlu kita pancing dengan posisi kontrol tertentu, ya.
penghukum. Ya, tentunya kita sama tahu kalau si anak melakukan kesalahan langsung berikan hukuman. Anak lambat, ya Fitra kamu lambat sebentar, silakan bersihkan rumput kumpul rumput yang sana supaya bersih, tidak ada lagi rumput. Nah, ini bagian dari hukuman karena tidak relevan si Fitra terlambat dengan hukumannya itu tidak relevan. Ya, sehingga itu masuk dalam kategori sebagai penghukum. Atau mungkin lambat masuk kelas, baru masuk selesai doa kita sebagai guru, tiba-tiba anak masuk di luar bajunya, tidak salam tiba-tiba, kamu sudah lambat, ya silakan di luar, tidak usah masuk. Nah, ini tidak relevan atas kesalahan yang dia lakukan dengan tindakan yang kita lakukan, itu bagian dari penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, ya pembuat merasa bersalah ini, ya kadang kita bersuara halus, ya dalam menanggapi kesalahan yang dilakukan si anak, kita bersuara halus, mendekati dengan pelan. Ya, Fitra, kemarin Pak Guru sudah beritahu, kamu sudah janji, katanya tidak mau buat ini, tapi kamu ulangi lagi. Bagaimana tuh Pak Guru, kecewa sekali. Ya, sehingga akan tumbuh rasa bersalah pada si anak. Nah, ini ada tanggapan lanjutan. Bisa jadi si anak menyadari itu untuk dia memperbaiki kesalahannya, tetapi bisa jadi juga atas dasar rasa bersalah itu si anak menjadi lebih terpojok. Kita tidak tahu karakter anak, ya, kita perlu memahami karakter anak, sehingga dalam memberikan tanggapan itu, ya kita harus bagaimana melihat karakternya si anak. Nanti kalau kita ketemu si anak yang dengan rasa bersalah itu dia semakin terpojok, ya justru nanti lebih fatal lagi apa yang dia lakukan. Ya, dia menyendiri, belajarnya tidak mau dengan teman. Nah, ini kan tidak kita harapkan. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini bagaimana kita memposisikan diri dalam menghadapi persoalan peserta didik, kita mengajak berkomunikasi dengan baik, ya. Bagaimana si anak ini merasa nyaman, ya, menyampaikan hal-hal yang perlu dia sampaikan kepada guru, sehingga dia nyaman saya berkomunikasi dengan kita, ya. Apa alasan-alasannya begini-begini, ya. Dia nanti berkomunikasi dengan gayanya sendiri. Jadi dia menganggap guru itu seperti temannya. Kadang bicaranya itu kita kaget dengan bicaranya, ya, karena dia sudah menganggap kita sebagai teman. Nah, itu ya perlu kita pahami juga gaya bicaranya si anak. Karena ini saya alami, beberapa saya sudah lakukan. Ya. Tetapi kemudian kalau kita mengambil posisi kontrol ini, ketika kita tidak ada atau guru lain yang menangani, maka dia akan melakukan hal yang lain. Ya, karena dia menganggap guru ini bukan teman saya, jadi saya tidak mau, ya saya sembunyi-sembunyi saja alasan saya. Kemudian atau mungkin saya membohongi, tidak percaya dengan guru karena dia merasa bukan teman dia, seperti itu kan biasanya. Kemudian pemantau ini melakukan tanggapan terhadap kesalahan anak dengan cara mengaitkan dengan aturan atau tata tertib. Ya, kamu lambat. Ya, tata tertib mengatakan kalau kamu lambat 15 menit, dan 15 menit kamu perlu belajar di perpustakaan. Nah, itu sebagai pemantau. Ada dasarnya berkaitan dengan aturan-aturan. Kemudian yang terakhir manajer ini yaitu bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pengarah si anak untuk dapat menemukan solusi atas kesalahannya. Ya, kita menanggapi itu sehingga si anak bisa menemukan sendiri solusinya, sehingga dia sendiri mulai timbul motivasi diri karena solusinya itu dia sendiri yang temukan, ya, manajer ini. Kemudian kita sebagai manajer tidak menyakiti perasaan,
atau tidak menyakiti perasaan si anak dalam menanggapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tadi ada selanjutnya ada keyakinan kelas. Inilah dasar sebenarnya Bapak Ibu. Di awal tahun ajaran semestinya kita atau di awal semestinya kita menerapkan yang utamanya bagi Bapak Ibu perwalian. Untuk apa? Sebagai dasar si anak dalam beraktivitas di kelas. Dengan keyakinan-keyakinan mereka nanti bisa menjadi koreksi, menjadi pengingat atau bahkan menjadi motivasi si anak dalam berperilaku di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, peraturan itu kan lebih banyak ke penekanan ya. Kalau keyakinan ya karena mereka yakini, ya. Nah, itu. Kemudian hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Nah, di keyakinan kelas ini kita perlu membuat suatu kalimat yang positif. Ya, yang positif. Kalau peraturan tidak boleh lambat hadir ke sekolah atau tidak boleh lambat masuk kelas. Nah, ini peraturan masih mengandung negatif. Kalau positifnya mungkin begini. Saya bisa hadir tepat waktu belajar di kelas. Itu saya yakin saya bisa hadir tepat waktu di kelas. Caranya Bapak Ibu saya sudah coba. Nanti boleh kita simak caranya bagaimana membuat keyakinan kelas, meskipun saya bukan perwalian di kelas 9C. Ini hasil dokumentasi dari proses pembuatan keyakinan kelas. Nanti kita boleh simak suasananya bagaimana, ya si anak itu seperti apa. Ini juru kameranya Ibu Normela. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu saya Ibu Normela. Sebelum kita mulai kegiatan kita di kelas ini, mari kita berdoa untuk agama keyakinan kita. Mari doa dimulai. Hari ini karena ini posisi atau pertemuan pertama, Pak Guru akan mengajak kalian semua ya untuk membuat sesuatu yang disebut dengan keyakinan kelas. Seperti apa itu keyakinan kelas? Yaitu kepercayaan yang positif pada keberhasilan kalian dalam melalui proses belajar. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu kepercayaan yang akan kita percayai bahwa kita mampu, kalian mampu. Ya, untuk melakukan itu, melalui itu menuju daripada keberhasilan kalian melalui tahapan belajar. Jika untuk yang perwalian nanti bisa jadi referensi ya kepada Bapak Ibu perwalian. Ini penting Bapak Ibu, nanti bisa ada alhamdulillah nanti ada hasilnya. Saya sudah rasakan. Saya membuatnya dengan metode kelompok. Jadi si anak ini melalui kelompoknya dia nanti akan diskusi. Dia menuangkan apa yang diyakini. Ada sesuatu diarahkan itu. Menuliskan keyakinan pribadi. Jadi masing-masing anak menuliskan apa yang dia yakini berkaitan dengan hal-hal positif yang perlu dia lakukan di kelas. Dia tulis, nanti dia berbagi dengan temannya. Kita beri kesempatan kepada anak untuk berkreasi. Kata-katanya jangan kita batasi. Nanti kita tuntun saja, kita tuntun.
si anak menempelkan sesuatu hal yang dia yakini. Nah, nanti apa yang dia sharing akan sharing kepada teman-temannya. Sehingga suasana kelas kita itu nanti dengan keyakinan-keyakinan itu karena kita baca, jadi pengingat, jadi semacam alarm. Ya, buat mungkin kehamilannya, sebenarnya buat sebenarnya mungkin. Letakkan di tempat yang kalian sukai. Ya, ini si siswa andalan ini, si Fitra Budi. Sekarang juga ya. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya perwakilan dari satu akan membagikan atau mencari keyakinan berdasarkan menurut kami. Jadi yang pertama di sini tidak saya. Kami yakin bahwa kami mampu menjadikan kelas kami menjadi kelas yang selalu lengkap dalam hal apapun yang bersifat positif. Jika ada kerja bakti, kita harus kompak bersama belajarkan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kita itu masih terbata-bata, tapi kita beri kesempatan. Nanti semakin biasa saja. Ya, ini hasilnya. Nah, tadi ada 7 poin. Ya, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang saya peroleh setelah melakukan kegiatan ini, pertama kita memberikan keleluasaan kepada anak untuk berkreasi. Itu yang disampaikan si Alda tadi itu memang dari dalam dirinya. Kadang kita menilai, ya betul kayak itu. Tadi Mirna ada tanya, betul kayak itu. Pada dasarnya dia yakin dia mampu. Si anak itu mampu, diri pribadinya dia mampu. Ya, nanti dengan keyakinan itu bisa menjadi motivasi. Ya, meskipun awal-awalnya dia sendiri. Ya, sekali lagi semua butuh proses. Tidak mungkin serta-merta itu semua dengan kita buat ini tiba-tiba simsalabim anak didik kita langsung terpatuhi 7 keyakinan langsung terlaksana. Tetapi perlahan-lahan satu demi satu menjadi alarm dengan tertempelnya keyakinan. Mereka bisa merasa, ya saya lagi buat itu. Nah, saya pernah merasa bahwa saya mampu bekerja sama misalkan, atau saya mampu mengerjakan tugas dengan baik. Nanti ketika mereka melanggar itu kita bisa jadi, ayo ingat, lalu kamu yakin toh pada dirimu kamu bisa mengerjakan tugas. Akhirnya menjadi motivasi. Oh iya, lalu saya bikin sendiri itu keyakinan. Nah, yakin saya bisa. Gitu. Itu bagian dari cara bagaimana kita menumbuhkan motivasi diri sebagaimana tadi teori atau konsep tentang disiplin diri.
Baik, harapannya kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba. Mencoba itu tak mengapa. Lebih baik mencoba salah daripada berdiam diri tidak ada apa-apa. Kita berbuat saja apa yang positif, lagi itu positif kita coba. Target kita Bapak Ibu, kita buat suasana baru kepada anak-anak didik kita. Jangan begitu-begitu saja sehingga nanti timbul kreativitas. Kita memberikan ruang kepada anak-anak didik kita, orientasi kita kepada peserta didik sehingga mereka yakin pada diri sendiri. Dengan tuntunan kita, ya, dengan tuntunan kita, kalau kita sudah buat keyakinan kelas nanti bisa jadi pembantu sebagai alarm, ya, sebagai pengingat bahwa mereka pernah meyakini hal-hal tersebut. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya buat respon. Nah, menurut saya ini si Alda ini luar biasa, kepercayaan dirinya bagus, ya. Kemudian ini tidak dikonsep Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alda Safitri. Saya siswa dari SMP Negeri 3 Bukit Timur. Saya duduk di bangku kelas 9C. Baik, jadi respon saya terhadap adanya keyakinan kelas kami yaitu sangat membawa dampak positif bagi kelas kami karena siswa-siswi yang ada di kelas ini sangat terpaku kepada keyakinan kelas kami yang membuat kelas kami menjadi aman, tentram, dan damai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa dulu mau jelasnya? Bu Anissa. Ya, jadi salah satu manfaatnya juga biasanya kalau saya masuk kelas itu anak-anak tiba-tiba langsung ambil sapu. Dia lihat kotor kelasnya langsung dia ambil sapu itu. Kalau sudah masuk, saya lihat. Tiba-tiba itu dia segera dia ambil sapu, dia bersihkan sendiri. Itu salah satu manfaat. Kemudian dalam pembelajaran saya sudah beberapa kali pertemuan ini anak-anak saya lihat lebih nyaman dia aktif. Mungkin karena model pembelajaran saya juga, tetapi perlu tuntunan juga kepada peserta didik supaya aktif dia belajar. Sebenarnya ada foto-foto saya di pembelajaran saya, tapi saya tidak tampilkan. Itu si Fitra Budi itu, ya, tampil terus. Pokoknya salah benar maju. Ya, ini yang kita batasi Bapak Ibu. Kita berikan ruang, nanti kita tuntun, nah, supaya dia bisa memahami. Ya, Bapak Ibu sekalian, refleksi saya terhadap proses pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada perubahan positif, ya, meskipun ada sedikit, ya, jelas ada perubahan bagi saya. Harapannya semakin terpenuhi semua harapan-harapan. Siswa lagi mudah diajak berkomunikasi, ini kelas lebih bersih daripada biasanya. Meskipun tidak serta-merta tiba-tiba masuk bersih kinclong, tidak, tapi lebih bersih daripada biasanya. Mereka memahami keyakinan kelas sebagai hal yang penting perlu diterapkan pada diri masing-masing untuk kebaikan pribadi. Ada beberapa murid yang belum menunjukkan salah satu keyakinan kelas. Nah, ini salah satu refleksi kita. Tentang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tidak serta-merta semua itu akan terjadi. Dan kita jangan marah, Bapak Ibu sekalian. Jangan tiba-tiba baru satu kesalahan atau dan lain sebagainya kita langsung marah-marah, ya. Harapannya tidak, ya. Kemudian memerlukan waktu. Nah, ini yang penting. Memerlukan waktu, komitmen, kerjasama serta tekad. Ya, tentunya proses. Ada namanya proses. Ya, tidak simsalabim, ya. Kemudian komitmen, kerjasama. Kalau cuma Bu Irna saja yang buat begini, guru yang lain masuk, ya nanti lain lagi. Kalau cuma Bu Cikal juga atau Bu Anissa saja yang buat seperti ini, mari sama-sama kita berusaha membangun komitmen kerjasama sehingga perlahan-lahan. Kalau ada yang kurang, kita sama evaluasi, ya. Kita saling memberi kritik, masukan untuk perbaikan ke depan. Rencana perbaikan ke depan setiap awal tahun pembelajaran ini perlu kita buat, memastikan keyakinan kelas efektif. Bagi siswa yang belum menunjukkan keyakinan kelas dituntun dengan restitusi. Nanti ada restitusi. Kerjasama antar guru sangatlah utama untuk mewujudkan budaya positif. Siswa bisa menjadi manajer bagi diri sendiri. Ini segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika ada pelanggaran, ternyata kita sudah buat keyakinan kelas.
terus ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, perlu kita melakukan ini ya, restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa kata-kata yang bisa kita pilih. Ya, ini tujuan restitusi apa? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Ketika dia melakukan pelanggaran, berarti dia gagal menerapkan keyakinannya. Tujuannya kita ingin mengubah dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena ada nanti penyelesaian atas solusi, atas masalah yang dia hadapi. Kemudian anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Karena ada alasannya cari perhatian ya. Dia sementara mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ya, kayak tadi dia mau diperhatikan orang tuanya, capek cari perhatian, ternyata berbenturan dengan ketentuan yang ada. Dia merampas bekal. Kayak contoh tadi ya. Ini kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi anak yang gagal tadi, kalau kita kritik nanti dia akan merasa gagal. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan kita guru, ya, Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita meyakinkan si anak bahwa apa yang dia lakukan nanti bisa kita selesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ini menstabilkan identitas. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi kalimat-kalimat yang berkaitan dengan validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya. Misal ya, dia alasannya untuk penguasaan tadi, ya, kebutuhannya untuk penguasaan. Tidak boleh kita salahkan, tapi perlu menambah sikap yang baru. Untuk menanyakan keyakinan, kita boleh memakai kata-kata seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, yaitu berkaitan tadi keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Sehingga menjadi dorongan untuk si anak menemukan sendiri solusi atas kendala yang dihadapi. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan refleksi saya bagaimana penerapan disiplin yang saya lakukan selama ini sebelum mengikuti pembahasan budaya positif. Ya, tentunya masih banyak kekurangan. Mohon masukan-masukannya Bapak Ibu sekalian. Namanya juga kita manusia, butuh tahap ya. Saya juga tidak tiba-tiba langsung bisa ya. Kepala sekolah bahkan memberikan penilaian. Nah, bagaimana rencana kamu kok belum terlaksana? Ya, saya bilang ya banyak tantangan. Itulah semua tantangan ini yang perlu kita selesaikan. Tentunya salah satu caranya adalah komitmen kerjasama kita sekalian. Setelah mengikuti pembahasan hari ini, apa yang saya pahami? Nah, ini kita bisa berefleksi ya. Kita masing-masing, apa yang saya pahami, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang guru, bukan untuk saya pribadi, kepada teman-teman sekalian setelah mengikuti kegiatan ini. Apakah saya perlu mengajak murid saya membuat dan menerapkan keyakinan kelas? Kira-kira perlu tidak, Bu Irna? Perlu ya. Ya, perlu dicoba, insya Allah. Melakukan restitusi pada siswa. Restitusi yang dimaksud tadi itu kita
melakukan 3 tahapan ya dalam menangani kendala yang dihadapi siswa, yaitu dengan menstabilkan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, bukan menghukum atau memberi sanksi. Maka selama ini saya sudah mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa yang layak dengan tepat. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Kita sudah identifikasi tidak? Oh, si A ini kebutuhannya ini, karakteristiknya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, tindakan kita sama tidak? Nah, itu ya. Kadang kita memaksakan karena tindakannya kita sebenarnya itu tidak tepat. Tindakan yang sama pada orang yang berbeda. Ya, contohnya kita di si Alda sama si Fitra Budi. Kasih tindakan yang sama pasti hasilnya akan beda. Ya, sebagai guru saya harus ya berusaha menerapkan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, bagian dari penutup pemberian penyajian konsep budaya positif ini atau berbagi pengalaman ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian sekali lagi bersama-sama. Ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah, butuh waktu, butuh komitmen, butuh kerjasama. Tetapi kalau kita tidak berbuat, ya kita akan di sini-sini saja. Nah, kita akan begitu-begitu saja Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi penutup sebelum kita menutup kegiatan ini, atau ada statement mungkin dari rekan guru sekalian. Saya kira tidak. Cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini atau apa yang saya sampaikan sebagai penghubung antara materi kepada Bapak Ibu sekalian bisa menjadi tambahan pengalaman, sharing pengalaman dan ilmu bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, atas segala kekurangan saya mohon dimaafkan, mohon koreksi sarannya untuk kedepannya. Dan bagi Bapak Ibu guru yang masih on fire seperti tadi dikatakan Pak Wakil, Bu Irna, Bu Mela, Bu Zakira dan yang lainnya, mari kita bersama-sama di program guru penggerak. Insya Allah banyak nilai-nilai kebaikan untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain tentunya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator atau pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Rajab atas materinya pada hari ini. Demikianlah tadi kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak atau Pak Rajab dan guru-guru peserta pada hari ini. Dan saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang saya ucapkan pada kegiatan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.